Tapi berbicara mengenai kesehatan anak, kali ini kita akan membagikan cerita dari Zaskia Adiameka di mana beberapa waktu yang lalu ia juga merasa panik. Tentu saja wajar jika anaknya masuk ke rumah sakit dan ternyata harus dirawat di ICU secara intensif karena mengalami serangan asma. Dan saat Baikaba, putra ketiga yang memang harus mengalami berbagai macam tindakan di rumah sakit, Zaskia Adiameka tidak ditemani oleh sang suami karena saat itu sang suami sedang berada di Yogyakarta. Dan ini Baikaba sudah berkali-kali bolak-balik rumah sakit. Dan ini udah kejadian udah beberapa bulan yang lalu pun mengalami hal yang sama. Seperti apa berita selengkapnya ini dia untuk Anda. Bergulat dengan pilu sebagai ibu, Zaskia Adiameka ketar-ketir ketika salah satu anaknya, Baikaba, harus masuk ICU. Meski ini sudah pengalaman kedua kali si buah hati dirawat di ICU, tapi bukan berarti Zaskia Adiameka benar-benar siap menghadapi segala situasi. Perasaan tak karu-karuan, soal tubuhnya begitu goyah dan tak menapak di tanah, masih mengalirkan kegetiran. Terlebih ketika peristiwa itu terjadi di malam hari, saat Zaskia hendak merebahkan badan dan berbaring sejenak di sofa di samping ranjang perawatan Baikaba. Belum lagi mata terlelap, nafas Baikaba didapati Zaskia begitu tersengal-sengal yang membuatnya panik seketika. Terlebih ketika Baikaba diminta dokter untuk dipindahkan dari kamar rawat biasa ke ICU. Ya, jadi emang qadarullah sekitar 2 hari yang lalu kan si Kaba masuk rumah sakit, terus taunya juga sampai harus masuk ke ICU gitu karena sakitnya dia ada serangan asma yang lagi tidur, lagi tenang, dan 2 menit sebelum tidur, untung udah di rumah sakit ya, udah lagi di dalam kamar rawat gitu. Lagi tidur, lagi tenang, aku cek, oh saturasi 397, oke aman. Baru aku mau balik naik ke sofa, mau tidur, tiba dia kebangun, dia cuma kayak nggak bisa nafas, tapi nafasnya bener-bener sependek itu ya, cuman oke, nafas panjang, ayo tenang, kamu tenang, jangan panik, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya aku panggil suster, panggil dokter, dan kita tahu ya ketika orang lain panik gitu kan, suster sama dokter di ruangan tuh juga kelihatan banget panik gitu, nggak siap dengan situasi. Tiba-tiba si anak begitu gitu, saturasinya juga 89. Ketika Baikaba dipindahkan ke ICU, Zaskia Adiameka harus menghadapi segala situasi seorang diri karena suaminya, Hanung Bramantyo, tengah berada di Yogyakarta. Maka jadilah Zaskia berusaha tegar meski di dalam hati hancur lebur perasaannya. Setidaknya inilah yang tergambar lewat unggahan Zaskia Adiameka, di mana ia tanpa sadar menggunakan sandal yang berbeda antara sandal kiri dan kanan karena saking sibuknya memastikan kondisi si buah hati. Pindah ke ICU, terus aku juga pas udah gitu pindah di ICU, karena kita berpikir ICU itu kan emang serem banget, nih pengalaman keduanya Kaba sih masuk ke ICU gitu. Jadi pas dibilang masuk ke ICU, di situ dijelasin nanti terburuknya kalau saturasi yang nggak naik, nafasnya juga nggak dapet, terus kita harus pasang ventilator apa. Itu tuh badan aku tuh kayak menggigil semua, kayak gemeteran sampai kayak disuruh diri aja nggak sanggup gitu. Disuruh tanda tangan tuh pegang pulpennya, tangan gue kayak lemes banget gitu, dan Mas Hanung lagi di Jogja. Ya udah, tapi akhirnya yang harus dihadapin yang namanya ibu, kita ke anak tuh harus nunjukin kuat. Rasanya tuh padahal pengen nangis lah, panik kayaknya udah kayak aduh udah nggak kuat banget gitu. Akhirnya nemenin dia sampai ICU. Besok paginya Mas Hanung datang dari Jogja pulang buru-buru. Terus di ICU kondisinya mulai stabil. Saat sang anak masih terbaring di ICU, Zaskia harus membelah diri antara merawat Baikaba, mempersiapkan acara graduation anak lainnya, hingga tetap menjalani sejumlah pekerjaan. Beruntung ada Hanung sang suami yang telah kembali dan menggantikan Zaskia menjaga sang anak. Dan pekerjaan yang diambilnya diakui Zaskia bukan sekedar karena pundi-pundi, melainkan karena tema acara yang juga menyangkut tentang kondisi Baikaba sendiri. Ingin membekali diri dengan setumpuk ilmu, maka jadilah Zaskia tetap mengambil pekerjaan itu, terlebih jaraknya tak terlalu jauh dari rumah sakit. Di hari kedua di ICU, aku juga ada kerjaan. Kerjaannya udah bilang, Mbak, kalau akhirnya nggak bisa ya udahlah nggak apa-apa gitu. Cuman aku juga bukan orang yang workaholic, aku juga bukan ibu yang juga gitu. Anak lagi di ICU terus aku tetap pergi kerja gitu. Tapi kebetulan kemarin ada acaranya tentang Asma Day. Aku akan satu panggung talk show sama dokter asma anak yang mendapatkan jadwal beliau juga susah banget karena hits juga gitu kan. Terus banyak pakar asma di sana. Terus tempatnya dari rumah sakit anakku jaraknya cuman 15 menit. Jadi aku pikir kenapa nggak aku ambil, toh di rumah sakit ada suster, ada dokter, ada bapaknya juga, ada pengasuhnya juga. Aku pergi selama 1,5 jam, kayaknya aman, aku pergilah. Antara mengurusi buah hati dan menjalani sejumlah kegiatan lainnya, Zaskia Adiameka tampil begitu kuat menghadapi segala situasi. Di hadapan sorot kamera, Zaskia mampu menjelaskan peristiwa yang dialami anak tanpa terbata-bata. Tapi di lubuk hati terdalam, Zaskia menangis sejadi-jadinya. Waktu-waktu sendiri di mana tak ada orang melihat apa yang terjadi, maka di sanalah Zaskia Adiameka menumpahkan segala gundah lewat air mata.
Tapi di hadapan keluarga, ia tetap harus tegar apapun itu ceritanya. Cuman kapan aku me time-nya biasanya nanti nunggu semuanya udah tenang, anak udah balik dari rumah sakit, semuanya sehat. Biasanya itu udah aku butuh waktu sebentar buat sendiri gitu. Atau enggak kalau sekarang selama perjalanan ini kalau lagi nyetir sebentar ke rumah pulang, nah di situ waktuku kadang-kadang tuh aku nangis sendiri sambil nyetir gitu kan, atau nggak pas lagi mandi gitu, karena ya namanya perempuan kan kayak tetap pengen ada yang dikeluarin, ngerasa capek, ngerasa sedih, ngerasa stres, tapi kan nggak bisa nunjukin ke anak gitu situasinya dan gak ada waktu gitu. Jadi pas lagi sendiri banget kadang-kadang aku keluarin semua rasa. Setelah per hari ini kondisi Kaba, bayi Kaba sudah jadi lebih baik, sekarang sudah nggak dirawat intensif lagi, sudah masuk ke ruang rawat biasa gitu ya, sudah berangsur-angsur pulih. Tentunya kita berdoa agar cepat sembuh, cepat pulang dan berkumpul lagi bersama dengan keluarga. Amin. Amin.